Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat Sapari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang struktur organisasi yang ada di SMP Negeri 4 Samarinda tahun ajaran 2021-2022. Di SMP Negeri 4 Samarinda ini kepala sekolah dijabat oleh Ibu Hajah Hadijah SPD, dan di bawah beliau ada 4 wakil yang mendampingi, yaitu wakil bidang humas, kemudian wakil bidang akademik, wakil bidang kesiswaan, dan wakil bidang sarana dan prasarana. Untuk wakil bidang humas itu diamanahkan kepada Bapak Hidayat Sapari MPD, yaitu saya sendiri. Kemudian wakil bidang akademik diamanahkan kepada Bapak Sunangin SPD, dan wakil bidang kesiswaan diamanahkan kepada Bapak Sukiman SPD. Sedangkan wakil bidang sarana dan prasarana diamanahkan kepada Bapak Muhammad Joko Wahyudi AMD. Selain dari 4 wakil tersebut, di sekolah ini juga memiliki beberapa laboratorium, dan setiap laboratorium diamanahkan juga koordinatornya. Antara lain yang pertama, untuk laboratorium IPA itu di bawah koordinasi dari Ibu Hajah Titik Suparti SPD. Sedangkan laboratorium bahasa itu diamanahkan kepada Bapak Muntalib, dan laboratorium komputer itu diamanahkan kepada Ibu Putri Askian SPD. Di samping selain laboratorium juga ada perpustakaan. Jadi perpustakaan ini diamanahkan kepada Bapak Muntalib. Nah, sedangkan untuk urusan dapodik itu diamanahkan kepada Bapak Rahman. Nah, jadi kalian untuk urusan kesiswaan, perbaikan data dapodik dan seterusnya itu urusannya di bagian tata usaha kepada Bapak Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan wali kelas yang akan mendampingi kalian nanti selama 1 tahun ke depan. Ya, mohon disimak. Untuk kelas 71 itu ada Ibu Hajah Siti Najemiah SPD. Beliau adalah guru matematika. Kemudian kelas 72 itu wali kelasnya adalah Bapak Haji Mansur SAG. Beliau tentu saja guru agama Islam. Yang kelas 73 itu wali kelasnya adalah Ibu Hajah Ratnaningsih MPD. Beliau adalah guru IPA kelas 7. Kemudian untuk kelas 74 wali kelasnya adalah Ibu Feby Marcella SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Untuk kelas 75 itu wali kelasnya adalah Bu Juni Siswati SPD. Beliau mengajar PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kemudian kelas 76 wali kelasnya adalah Ibu Kurnia Sulis Mahmudah SPD. Beliau mengajar prakarya. Kelas 77 wali kelasnya adalah Bapak Sumargi SPD. Beliau adalah guru seni budaya. Dan kelas 78 wali kelasnya adalah Ibu Hajah Basnah SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Kelas 79 wali kelasnya adalah Bapak Indrawan Darussalam SHI. Beliau adalah guru PJOK. Dan terakhir dan kelas 710 wali kelasnya adalah Bapak Rifki Al-Syahib SPD. Beliau adalah guru IPS. Dan yang terakhir kelas 711 wali kelasnya adalah Ibu Listiati SE MPD. Beliau adalah guru IPS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan struktur organisasi di SMP Negeri 4 Samarinda tahun ajaran 2021-2022. Jadi bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa bertanya ke sekolah ataupun bisa menyimak papan struktur organisasi yang ada di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya memperkenalkan diri, yaitu nama Sukiman SPD, Wakil Bagian Kesiswaan, akan menerangkan atau menjelaskan berkaitan dengan tata tertib yang ada di sekolah ini. Tentunya kalian kan orang baru yang baru bergabung di SMP Negeri 4 ini harus tahu aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Ini saya ngambil yang poin-poinnya aja. Nanti setelah bergabung di sini ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan. Yang pertama berkaitan dengan pakaian seragam. Hari Senin dan hari Selasa memakai pakaian putih biru. Putih biru, putra menggunakan lengan pendek atau panjang, celana panjang, putih, rok panjang, baju lengan panjang. Kemudian hari Rabu, pakaian batik khas SMP Negeri 4 Samarinda, bawan putih belipit yang ceweknya. Kemudian yang hari Kamis, baju sarung khas Samarinda, bawan krem dan berdasi krem. Hari Jumat yaitu senam, memakai pakaian olahraga karena di situ dilanjutkan yaitu kegiatan pramuka, maka setelah memakai pakaian olahraga berganti menggunakan pakaian pramuka. Kemudian cara memakai bed OSIS dan label sekolah dengan ketentuan biar tidak ada kesalahan. Bed OSIS yaitu di saku kiri, kemudian tanda label sekolah di pangkal lengan kanan, nama siswa di dada kanan, label kelas di atas nama. Jadi nama dulu baru label kelasnya di atasnya. Kemudian label merah putih di atas kantong sebelah kiri. Kemudian pakaian tidak terbuat dari kain tipis dan tebus pandang, tidak ketat dan membentuk tubuh. Jadi seandainya ada di antara ini yang mungkin sudah membeli di luar sekolah, di luar koperasi sekolah, yaitu ketentuan seperti tadi, tidak tipis, tidak tebus pandang. Kemudian Senin sampai Kamis, sepatu sol hitam polos bertali hitam dan bahan tidak kulit, tidak menyamai yang dipakai oleh Bapak Ibu guru ini. Kemudian kaos kaki putih, khusus Jumat kaos kaki hitam karena setelah senam dilanjutkan yaitu pramuka. Tidak boleh menggunakan perhiasan ya, jadi cukup biasa, mungkin kalau anting yang wajar lah, jangan sampai kayak ke pesta pakai perhiasan yang berlebihan. Tidak boleh menggunakan akik yang laki-laki. Kemudian menggunakan ikat pinggang warna hitam polos berlogo SMP Negeri 4 Samarinda. Itu yang berkaitan dengan pakaian. Kemudian saya tekankan lagi, pakaian olahraga ini khusus dipakai pada jam-jam olahraga. Setelah selesai jam olahraga harus ganti dengan menyesuaikan harinya. Misalkan pada hari Senin ya harus ganti pakaian putih biru. Kecuali yang bertugas upacara itu pakaiannya putih-putih. Kalau yang lain putih biru lengkap dasi, topi dan sebagainya. Ya, jangan sampai jam pertama olahraga dipakai sampai siang berkelanjutan. Jadi tolong itu penggunaan baju seragam. Kemudian di sekolah kita ini ada beberapa larangan-larangan yang harus ditaati. Kalau ada yang melanggar tentunya ada sanksi-sanksinya. Yang pertama tentunya ini apalagi yang laki-laki tidak boleh merokok, minum minuman keras dan sebagainya dan sejenisnya itu. Kemudian berkelahi baik perorangan maupun berkelompok di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian mencoret-coret dinding, pagar, pokoknya fasilitas sekolah ini tidak boleh dirubah-rubah sesuai dengan aturan yang sudah ada, tidak boleh dicoret-coret dindingnya dan sebagainya. Kemudian bawa
alat-alat yang tidak diperlukan berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian di sekolah ini, kalau dulu ini sebelum ada IT kita tidak diperbolehkan membawa HP, namun sekarang karena kita pembelajarannya mengarah ke IT semua, jadi bisa menggunakan HP. Kemudian yang tetap dilarang yaitu tidak boleh memakai atau mengendarai sepeda motor. Membawa sepeda motor ke sekolah itu tetap dilarang, tidak boleh. Kemudian berjudi di lingkungan sekolah, pokoknya dan seterusnya. Kalau nanti ketahuan ada yang mungkin main remi, main lain, tentunya semuanya akan diberikan sanksi. Kalau sudah ditegur dan akan dikembalikan ke orang tua. Membawa barang berharga dan apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab sekolah. Berarti ini HP, laptop dan sebagainya harus diamankan sendiri. Jangan sampai nanti kehilangan HP, lapor ke sekolah. Sekolah tidak bertanggung jawab. Yang bisa kantongi. Uang segala itu jangan sampai ditinggal di dalam tas, harus dikantongi. Untuk yaitu menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ini sekedar sekilas tatib yang dengan singkat. Sebenarnya ini ada larangan, ada sanksi dan sebagainya. Namun nanti masing-masing siswa akan diberikan buku saku yang tatib seperti ini, dan nanti tolong dibaca sendiri. Yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Mungkin itu aja materi yang saya sampaikan berkaitan dengan tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.